Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ramdhani dengan NIM F1D022095. Saya dari kelas D dan juga dari kelompok 3. Saya di sini bertujuan untuk menjelaskan jurnal modul 5 yang telah saya kerjakan sebagai bentuk untuk menyelesaikan tugas responsif yang telah diberikan. Jadi, kita langsung mulai aja untuk laporan untuk menjelaskan jurnal modul 5-nya. Jadi di sini jurnal modul 5, soal pertama, dapat kita disuruh membuat sebuah rangkaian, di mana pada rangkaian tersebut terjadi beberapa kondisi. Jadi kondisinya ini ada enam ya. Untuk langkah-langkahnya itu kita, untuk membuat langkah state machine ini kita harus mengetahui nilai x hanya dengan satu seven segment. Dengan langkah-langkah yang pertama itu menentukan present state dan next state. Nah, untuk menentukan next state atau output dari bisa dibilang apa sih uh, rangkaian ini, kita bisa lihat dari kondisi ini ya, dari kondisi yang telah diberikan ini. Misal nih, untuk input 0, maka untuk input 0, jadi ini input ya, maksudnya nih ini input, maka jika inputnya 0, input rangkaian 0, maka rangkaian akan mendapatkan bilangan x pada kondisi setelahnya. Jadi ini kan inputnya itu 0, bilangan x pada kondisi setelahnya ini jadi itu 15. Terus ada ini input 1. Input 1, di sini ada kondisinya apabila input sebelumnya ganjil kecuali D 13 dan F 15, maka output selanjutnya adalah 3 ditambah dengan input sebelumnya. Jadi untuk bilangan ganjil selain D 13 dan F 15, maka D itu ditambah dengan 3. Jadi di sini input 1 ditambah dengan 4, ditambah dengan 3 jadinya 4. Terus untuk bilangan genap di sini ada juga apabila input setelahnya genap, apabila inputnya genap kecuali 0, A 10 dan E 14, maka output selanjutnya adalah 2 ditambah dengan input sebelumnya. Jadi 2 karena dia genap ditambah dengan 2, jadi dia itu outputnya itu 4. Seterusnya sama ya. Seterusnya sama. Jadi misal ini 3 karena dia ganjil, jadi tambah 3 jadi 6. 4 ditambah 2 karena dia genap. Terus 5 ditambah 3, 6 ditambah 2, 7 ditambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 3, 10 tambah 2. Enggak, karena 10 ini ada kondisi sendirinya. Nah, di sini bisa dilihat kan apabila input sebelumnya adalah A atau 10, maka output akan terreset kembali dan mengulangi hitungan dari 0. Jadi dia kalau dia inputnya 0, maka dia kereset kembali jadi 0. Lanjut ini untuk bilangan 11. 11 ganjil kan jadi tambah 3 jadi 14. 12 tambah 2 jadi 14. Nah, untuk 13, 14, dan 15 ini ada kondisi khusus kan dia. Di sini kan apabila input sebelumnya D 13, E 14, dan F 14, maka output selanjutnya adalah input sebelum dikurangi 6. Jadi 13 dikurangi 6 jadi 7, 14 dikurangi 6 jadi 8, 15 dikurangi 6 jadi ya 9. Untuk itu untuk present state dan next state-nya. Nah, langkah kedua membuat state table JK flip-flop. Untuk membuat state table JK flip-flop itu kita butuh yang namanya, ini sebenarnya FF input ya, flip-flop input. Terus ada di sini next state-nya. Ada di sini next state. Nah, next state ini adalah bilangan biner dari output ini. Misal ini kan 15 dia 111, terus 4 itu 01, 00, 0100, 0100, terus terusnya kan 12 nih, misal 1100 dan lain-lain. Nah, untuk mencari JA, KA, JB, KB, JC, KC, JD, KD ini kita itu bisa menggunakan ada namanya tabel eksitasi dari JK flip-flop ya. Ini kita lihat dulu nih. Uh, nah, ini dia. Jadi di sini kan ini bentuknya, jadi kita lihat dari sini ya, tabel eksitasinya yang ini. Jadi misalnya kan kita itu mau cari misalkan JA, KA, JA, KA kan berarti yang A aja. Nah, berarti kita lihat itu adalah present state dari key A dan next state dari key A juga ini. Next state key A-nya 1. Jadi misalnya kan present state-nya 0, terus next state-nya 1. Kita di sini kan key 0 sama key-nya 1, key apa sih? Key next state-nya 1. Jadi
nilai J sama K-nya itu 1 sama X. Jadi tinggal kita masukin aja di sini JA1, X-nya KA-nya X. Nah, kita coba lihat yang lainnya. Misal kita lihat QC yang ini. QC yang ini. Berarti dia di sini kan kita lihat nih ini kan present state-nya dari QC 1. Karena ini 6 berarti dia 0110. Berarti QC next state-nya itu 1 juga. Jadi 1 ketemu 1 itu X0. Jadi di sini berapa sih? 042 ya. QC-nya 1 1. Kita lihat yang lain deh. Nggak tahu nih salah kayaknya nih. Coba ya kita lihat yang lain. Bisa kita lihat QB yang ini deh. QB yang ini berarti dia di sini. Di sini kita lihat. Karena ini 14 berarti dia itu 1110 kan. Berarti kita lihat ini QB di sini present state-nya kan QB-nya 1, di sini 1. Kita 11 itu kan X0 kan berarti di sini kita taruh tinggal X sama 0. Nah, ini benar-benar. Nah, seterusnya itu itu sama aja, kita tinggal lihat present state sama next state-nya. Terus kita bisa tentuin dari tabel eksitasinya gini. Nah, lanjut kita ke yang langkah ketiga, yaitu menyederhanakan input J dan K tiap flip-flop menggunakan keymap. Nah, di sini gampang sebenarnya kita masukin aja nilai dari JA, KA, JB, KB, JC, KC ke konversi kita ke keymap. Nah, karena dia ada 16 bit, jadi dia pakai 4 kali 2 paket 4, jadi ya 16 ada 16 sini. 16 kolom. Ini kan yang terdapat nilai misal JA ini kan terdapat 1 itu cuma di bilangan 00, dapat bilangan 1 cuma ada di 0000. Jadi kita tinggal masukin aja di sini ABCD-nya 0000, ABCD 0000. Jadi di sini kita masukin 1, terus sisanya nih karena sisanya itu X, jadi tinggal kita masukin aja X. Nah, karena dia cuma ada bilangan 1 sama X. Karena X ini bisa kita masukin don't care, jadi kita bisa anggap dia menjadi bilangan 1. Jadi nilai JA itu sama dengan 1. Terus yang kedua, misalnya KA kan, KA. Jadi yang kita cari yang bilangan ada nilainya aja. Misal ini 1000, yaitu ada nilainya 0. Jadi 1000, jadi kita masukin 0 sini. Terus mana lagi? Nih, 1001. Jadi juga kita masukin aja nih 0101 jadi 0. Terus ini ada bilangan 1, 1010. Jadi kita masukin 1010 ini 1. Ini juga ada 3 lagi kan, kita masukin saja nilai 00-nya. Terus sisanya kita masukin X. Jadi untuk daerah penyelesaiannya itu, lingkarannya itu kita cuma mencakup nilai yang bisa masuk 1 aja gitu, dengan ukuran yang paling besar dan paling sedikit. Jadi ini cuma bisa 1 aja ya, satu lingkaran dan ukuran terbesarnya cuma bisa mencakup 4 bit aja. Jadi kalau kita coba sederhanain dia untuk mendapat nilai KA ini, kita tinggal coba di sini aja. Coba saja misal KA kan. KA itu nilai yang masuk ke lingkaran itu 1011, 1011, 1010, 1010, 1010, terus 0011, 0010, 0011, 0010. Jadi tinggal kita lihat aja mana yang nggak berubah. Yang nggak berubah itu cuma di bilangan yang cuma di variabel B sama C. Karena ini B-nya 0, jadi dia B aksen. Terus karena C-nya 1, jadi dia C. Jadi hasil penjelasannya dari keymap KA ini adalah B aksen C. Untuk seterusnya ini sama sih dia, tinggal kita masukin nilai-nilai sini aja, nilai-nilai dari QBCC ke dalam sebuah keymap. Di sini kan QC juga 1 nih, karena dia cuma ada nilai 1 dan X saja, nggak ada nilai 0. Jadi kita bisa anggap dia 1. Nah, lanjut kita ke keempat nih, langsung membuat rangkaiannya. Nah, jadi gini rangkaiannya, coba kita di DBB. Nah, jadi ini ya rangkaiannya ya. Misal nih, karena ini kan jadi kita ini ya, kita anggap ini JA, ini JA, ini KA, JB, KB, JA, JC, KC,
JD dan KD. Nah, jadi output dari JA tadi kan itu kita bisa lihat tuh kan, JA itu kan outputnya itu inputnya itu kan satu kan, jadi kalau dia satu dia masuk langsung ke VCC. Nah, sedangkan kalau kalau KA ini kan dia itu kan B aksen C. Jadi kalau B aksen C berarti dia pakai gerbang N. Nah, input dari gerbang N ini dia itu yang pertama itu kan B aksen. Jadi untuk untuk nah, untuk ke untuk dari input dari pertama itu kan dari B aksen, berarti dia karena ini ya, adalah flip flop B, berarti ini karena ini berarti key actionnya kan yang berarti yang ngeluarin nol berarti kan, jadi tinggal kita masukin ke gerbang N, dan ini juga karena dia C yang ngeluarin nilai satu pada gerbang C itu adalah key, jadi kita uh, apa sih konekin input dari gerbang ini ke keluaran key pada flip flop yang ketiga, makanya nilainya itu B aksen C. Nah, seterusnya juga gitu. Seterusnya sama, tinggal kita lihat aja nilai input dari setiap J, setiap input J atau K flip flop gitu. Uh, nah, kita bisa lihat nih, kita coba nyalain ya rangkaiannya. Nah, jadi yang muncul itu kita lihat dari F, 9, C, E, 8, A, dan 0. Seterusnya sama diulang terus. Terus kita jadi itu untuk nomor satu. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini kita diberikan sebuah kondisi, sebuah apa sih kondisi mungkin bisa dibilang ya. Emilia Shiro seperti kehidupan sehari-harinya sedang memasak makan malam untuk Saber, Rin, Sakura, Ryder, Taiga, dan Ilya. Ketika sedang memasak, tangan kiri pemberian Archer kepada Shiro secara tidak sadar memegang panci panas, sehingga secara refleks Shiro mengangkat tangannya dan mengakibatkan aliran mana tangan kirinya tidak stabil. Mengetahui Shiro terluka, refleks Saber langsung masuk ke mode bertempur karena mengira Shiro sedang serang. Setelah mengetahui kondisi sebenarnya dari Shiro, Saber segera memanggil Rin untuk menstabilkan aliran mana tangan kiri Shiro dan mengaplikasikan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Buatlah rangkaian setidaknya mensimulasikan secara sederhana situasi berikut. Yang A, gerak refleks tangan Shiro saat melepas tangannya dari panci panas, dan B, gerak Sadarin yang mendekati Shiro untuk menolongnya. Jadi, sebenarnya untuk nomor 2 ini kita disuruh membuat rangkaian yang mensimulasikan saraf manusia. Dengan kata lain, kita ini harus membuat rangkaian di mana apa sih langkah geraknya, langkah gerak ya itulah, misal dari tangan Shiro yang kena panas sampai dia nyadar akan uh, keadaan itu dan mencoba melepas tangannya dari panci panas tersebut. Nah, ini ini untuk rangkaian yang saya buat di jurnal ini saya masih nggak paham, soalnya dijelasin sama teman masih nggak paham, jadi saya pakai rangkaian yang saya paham aja. Misal nih, kita coba buka di EWB. Mana ya dia? Nah, ini sebenarnya ini nggak simpel banget sih, ini kita bisa lihat ya. Di sini ada misalnya VCC ini kita anggap sebagai rangkaian. Nah, ini bentar ya, ini misalnya dasar deh gini, yang rangkaian pertama ini yang saat kondisi saat Zero melepaskan tangannya dari panci panas tersebut. Jadi VCC ini adalah bisa dibilang panci panas tersebut, dia itu mengirim sinyal kepada reseptor untuk uh, mengirimnya kepada reseptor dan seterusnya sampai dia uh, sampai Zero itu bereaksi dan melepaskan tangannya dari efektor ini, gerak terakhirnya ya. Jadi ini menggunakan, jadi rangkaian saya ini dia menggunakan namanya shift register, serial in parallel out. Jadi ini parallel out ya, karena dia parallel out, out. Jadi dia cuma satu inputan, terus dia keluar dari banyak input. Sesuai namanya shift register, jadi nilai shift dia itu digeser nilai satunya ini, jadi sesuai saraf sih juga kan, dia akan merespon setelah saraf itu memberikan sinyal, maka tubuh itu akan secara bergeser mengirimkan sinyal sampai 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 uh, kita ini bergerak gitu. Nah, untuk uh, ini rangkaian kedua ini adalah gerak Rin untuk mendekati Shiro. Jadi
dia ini kan baru bergerak tuh setelah setelah dia melihatnya. Jadi setelah dia melihat Shiro melepaskan tangannya dari panci itu. Jadi kita bisa memulai rangkaian tersebut setelah keluar dari efektor terakhir dari rangkaian save register dari si po ini ya. Jadi ya sistemnya sama aja sih sama yang atas ini. Jadi dia sampai dari dia sadar, dari Rinnya sadar bahwa Shiro melepaskan tangannya sampai dia bergerak gitu. Jadi bisa dibilang ini simple banget sih untuk yang saya buat ini, nggak terlalu susah-susah banget karena pemahaman saya cuma sampai segitu. Jadi mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan untuk jurnal modul 5 untuk tugas refleksi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.